Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kebanggaan kita bersama, Hebat Berguna, channel yang concern membahas tentang dunia public speaking. Untuk beberapa konten ke depan kita akan fokus membahas tentang namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang, yuk ikuti bersama, let's check it out. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat indah ini khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, serta ijtinabun nawahi, menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini khatib akan menyampaikan 4 hal, dan semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah, mengambil i'tibar daripada 4 hal ini dari khutbah di Jumat yang berbahagia ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nas al jannah. Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat-sahabatnya 2 hal, an aktsari ma yudkhilan nas al jannah, dari kebanyakan yang menyebabkan seseorang itu nanti ke depan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Faqal, Nabi menjawab, yang pertama adalah taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan yang kedua adalah dengan perangai ataupun akhlak, al-akhlak al-mahmudah, akhlak yang baik. Takwa kepada Allah berarti takut. Takutnya kita kepada Allah beda dengan takut kepada binatang buas. Saat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah memerintahkan kita berlomba-lomba menjalankannya, baik itu yang sifatnya diwajibkan ataupun yang disunnahkan. Dan dikala Allah Subhanahu wa taala melarang, maka kita pun juga berlomba-lomba untuk menjauhi larangan-larangan tersebut dengan konsekuensi yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Tentunya semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbuah kemudaratan untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, orang yang bertakwa maka buahnya ke depan itu adalah surga.
Selain daripada takwa, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya itu adalah husnul khulqi, ataupun memiliki akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik itu diterapkan? Tentunya bukan hanya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala saja, namun bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada binatang, berakhlak kepada lingkungan. Bukankah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pernah mendengarkan ada seorang perempuan nakal yang tidak ada nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Di akhir hayatnya, saat ia berjalan dalam sebuah sumur, ia mendapati seekor anjing yang kehausan. Namun dengan sepatunya itu ia mengambilkan air dari air sumur yang diberikan kepada anjing tersebut. Dengan rahmat Allah, wanita tersebut masuk surga. Karena seseorang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghiasi dirinya dengan berakhlak mulia, itu adalah bagian untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bahkan hablum minan nas, Rasulullah SAW pun pernah menjelaskan serinci mungkin, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik, tidak mencederai temannya, tidak mencederai sesama manusia. Kalau misalkan tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, maka yang lebih baik baginya adalah diam. Dilanjutkan lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di hadis ini tidak dijelaskan siapakah tetangga itu, baik seiman ataupun tidak, maka selagi ia statusnya adalah tetangga, maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk memuliakannya. Kemudian, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, siapapun tamunya itu, kapanpun tamunya itu, ia akan memuliakan. Seperti itulah akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dua hal selanjutnya adalah wasu'ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nas annar. Nabi ditanya oleh sahabat, mayoritas rata-rata penyebab orang dijebloskan ke dalam neraka jahanam itu karena apa? Nabi menjawab, yang pertama itu adalah al-fam, yang kedua itu adalah al-farj. Al-fam itu adalah mulut. Sudah jelas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diminta untuk selalu dapat menjaga mulut kita. Memang lisan tidak memiliki tulang, namun dampak yang diucapkan oleh lisan itu dapat melebihi daripada pembunuhan. Karena apa? Dengan lisan seseorang dapat memfitnah, dengan lisan seseorang mencederai teman-temannya, dengan lisannya orang akan berbohong, dengan lisannya orang akan mengucapkan janji-janji ataupun sumpah palsu, dengan lisannya orang dapat memecah belah, dengan lisannya orang dapat menggunjing, mencari kesalahan orang lain, dan itu semua akumulasi dosa-dosa yang besar juga dilakukan kebanyakan dibuahkan dari lisan yang tidak dapat terjaga. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasul ketika ditanya sebab yang terbanyak dari seseorang dijebloskan ke dalam neraka, nomor satu adalah karena lisannya. Sampai beliau menyampaikan, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Apabila ia mengaku dirinya adalah seorang muslim, maka seorang muslim adalah orang ataupun sesama muslim yang ia dapat selamat dari ucapan-ucapan orang tersebut, ucapan-ucapan yang menyakitkan, dan dapat juga selamat dari tangannya, dari pemukulan dan lain sebagainya. Tentunya jika seorang muslim, ia akan memikirkan ulang apapun yang ia katakan daripada ia akan memikirkan dampak yang telah ia tuturkan, karena sangat berat sekali ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat itu adalah al-farj, itu adalah kemaluan.
Pastinya ini adalah bab zina. Zina termasuk dosa besar. Bahkan pelaku zina untuk hukumannya orang yang masih belum menikah akan dicambuk 100 kali. Dan orang yang sudah menikah, baik dalam proses menjalankan pernikahan statusnya masih suami istri ataupun janda ataupun duda, maka hukumannya dirajam. Dirajam adalah ditimbun ke dalam tanah mulai kaki sampai leher, kemudian kepalanya dilempar oleh orang yang lewat dan sampai meninggal. Ini adalah hukuman yang sangat berat di dunia. Harapannya di akhirat itu nanti hukumannya dapat diperingan. Sebegitu besar daripada hukuman orang yang berzina diakibatkan oleh farj. Karena Rasulullah SAW sampai menyampaikan kebanyakan orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama sekali lagi al-fam, dan yang kedua adalah karena al-farj ataupun kemaluan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekelumit khutbah ini mudah-mudahan menjadikan diri kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang sangat berhati-hati terhadap kedua hal. Yang pertama adalah lisan kita, dan yang kedua adalah kemaluan kita. Dan kita termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dihiasi dengan al-akhlak al-mahmudah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Sobat Hebat Berguna, terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih pula sudah share, like, dan komen. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.